Pagi Glenda, pagi sahabat Miraset semua. Hari ini saya akan membawakan tentang update untuk bulanan di bulan Mei kemarin, performa dari aspirasi hidup Indonesia. Mungkin bisa kita mulai langsung. Ya, jadi untuk indikatif salesnya sendiri di bulan Mei itu mencapai sekitar 701 miliar. Nah, ini kenaikan sekitar 1,9% secara tahunan. Dan untuk year to date sendiri itu untuk 5 bulan di 2025 itu telah mencapai 3,6 triliun atau kenaikan 3,7% secara tahunan. Nah, ini terlihat bahwa pertumbuhan top line itu di low single digit. Ini dikarenakan memang ada high base juga di tahun lalu. Kemudian juga kita ngelihat memang ada efek dari perlambatan pembelanjaan barang-barang diskresioner. Kalau misalnya kita ngelihat sebenarnya dari yang kita bikin forecast itu tuh masih sesuai dengan ekspektasi kami dan juga konsensus. Ini dengan run rate sekitar 38 hingga 39%, di mana kalau misalnya kita bandingkan dengan rata-rata 3 tahun ke belakang itu sekitar 40%. Memang di sini terlihat adanya perlambatan. Nah, ini total pertumbuhan ini memang masih didorong dari toko-toko baru yang dibuat tahun lalu, baru dibangun tahun lalu. Kemudian juga ada beberapa toko baru yang baru dibuka di tahun ini. Ada sekitar 6 toko yang dibuka di tahun ini. Mungkin bisa next kita. Ya, jadi untuk SSSG-nya itu kita lihat year to date minus 0,2% dan di Mei sendiri itu minus 4,6%. Ini kalau misalkan kita ngelihat memang sangat agak berat dari SSSG-nya sendiri. Kalau misalkan kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu masih di 11,1%. Nah, ini penurunannya itu memang salah satunya dari high base, kemudian juga yang kita bilang tadi, perlambatan barang-barang pembelanjaan barang-barang diskresioner atau home improvement. Ini sebenarnya masih sesuai juga bisa sesuai dengan guidance di 1% SSSG hingga di full year 2025. Kalau misalnya kita bandingkan dengan run rate sekarang, masih bisa didorong dikarenakan ada beberapa festive events yang mereka lakukan. Ada end of year sales dan juga ada boom sales. Serta di tiap bulannya ada campaign yang mereka fokus untuk lakukan. Kalau misalnya kita bandingkan tadi dari pertumbuhan top line di 3,7 dan juga sekarang SSSG-nya itu negatif, ini memang didorong dari beberapa toko-toko baru. Kita juga kemarin melakukan asumsi untuk pertumbuhan toko. Nah, asumsi ini kita ngeliat total kontribusi dari toko baru itu sekitar 70%. Kalau misalkan, sorry, 74% dan total pertumbuhan toko baru ini sekitar 70,5%. Jadi dengan adanya toko-toko baru ini harusnya bisa menopang pertumbuhan top line. Untuk memberikan gambaran total toko sekarang di sekitar 250 dan mereka tahun ini akan menambah sekitar 20 hingga 30 toko gross. Mungkin bisa next. Ya, untuk secara 5 months sendiri ini tambahan itu dari 5 bulannya itu pertumbuhannya sekitar minus 5,4 untuk Jakarta. Kemudian juga minus 3,7 untuk di Pulau Jawa dan juga pertumbuhan di ex-Java itu sekitar minus 0,1. Next. Nah, jadi dari yang kita lihat, guidance kemungkinan besar ini bisa intact. Yang kita bilang tadi ada boom sale dan juga end of year sale. Kalau kita bandingkan secara historis juga, SSSG itu trennya di second half itu bakal sedikit melemah. Namun kalau misalnya kita bandingkan dengan run rate sekarang kemungkinan masih bisa didorong dengan adanya boom sale yang masih efektif. Kemudian juga beberapa events yang besar seperti ikut ke event-event besar di Jakarta seperti PRJ. Nah, kita juga asumsi kita masih bersikeras dari top line growth didorong dari toko-toko baru. Next. Adanya juga kemarin berita setelah RUPS itu mereka akan membagikan dividen. Dividen ini sekitar 579 miliar. Ini mereka dengan dividen per share 33,87, payout ratio mereka ini turun dari 78 menjadi 65%, dengan ekspektasi dividen yield di harga share price 515 itu yieldnya 6,6%. Jadi kalau misalnya kita ngelihat sebenarnya ini dividennya masih sangat lukratif, namun kita tetap harus berhati-hati bahwa adanya kemungkinan habis X date akan terjadinya penurunan agak signifikan.
Next. Dari kita sendiri, kita masih memberikan rating buy. Target price kita di 700 target price kita di 700. Valuationnya itu di 12,5 kali PE atau minus satu standar deviasi dari rata-rata 5 tahun. Resiko yang kita perhitungkan dalam asumsi kita yaitu dengan adanya weak purchasing power, SSSG yang lebih lemah dibandingkan asumsi kita, serta kurang bagusnya new brand name dari ASKO yang bisa penetrasi ke masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya share, bisa saya kembalikan ke Glenda. Terima kasih.